Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak, terima kasih untuk makanan yang telah berikan Bapak, terima kasih untuk khotbah dari Ko Owen Bapak yang kami telah terima Bapak. Dan biarlah kami sekarang datang Bapak dalam hadapan-Mu saja Bapak, biar untuk belajar Bapak, apa itu media Bapak, apa itu yang Kau ingin taruh Bapak dalam hati kami Bapak, apa yang Kau ingin sampaikan gospel-gospel Bapak ke luar sana Bapak, biarlah media ini Bapak bisa kita pelajari Bapak, bisa menjadi alat dan tool Bapak untuk kita bisa menyampaikan firman-Mu saja Bapak, mungkin kita susah Bapak untuk menyampaikan firman Tuhan dan terima kasih Tuhan untuk media ini ya Bapak, biarlah kami bisa mengerti Bapak apa media ini dan motivasi yang benar Bapak untuk menggunakan alat-alat ini Bapak. Dan kami siap untuk mendengarkan apa yang Kau katakan Bapak. Dan biarlah apa yang keluar dari hamba-Mu saja Bapak, berasal dari-Mu saja. Dan biarlah apa yang mereka sudah dapatkan ini mereka bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari Bapak. Dan kami serahkan Bapak waktu ini 20 menit ke depan Bapak dalam tangan-Mu saja Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Yeay. Shalom semuanya. Oke, guys, aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku namanya Reza. Kalau ada yang, ini semuanya masih ada nggak ada yang baru ya? Ya Eriko. Oh ya Evelyn, ya nama aku Reza. Aku udah di media ministry udah 3 tahun. Aku baru mulai ministry sejak aku di POJ. Dulunya aku juga nggak pernah sama sekali ngerti apa itu media, apa itu kamera, apa itu kabel, semuanya aku nggak ngerti, VGA, HDMI, semua nggak ngerti. Apapun tadi aja pun aku masih nggak ngerti masukin mana. Tapi ya itu adalah ministry yang aku benar-benar passionate and aku benar-benar suka banget. And aku juga dulu pertama kali join ministry ini tuh sejak setelah pulang dari camp. Jadi my first project itu adalah edit video camp yang dikasih langsung tiba-tiba, padahal aku nggak ngerti sama sekali ngerjain editing video gitu, Adobe Premiere. Terus pas pertama kali aku, dan akhirnya sekarang aku diberi kepercayaan untuk jadi media leader. Tapi under kayak visual, video dan Joycast, website dan beberapa social media. And untuk pertama kali aku disuruh buat sama si Ellen yang koordinatornya buat workshop, aku kan bingung dong mau ngomong apa gitu kan, nggak tahu juga soalnya cuma dikasih waktu 40 menit. And I think sekarang juga nggak nyampe 40 menit yang kita bakal selesai. Kayak cuma 25 menit or next 30 minutes. Jadinya kayak mau masalah dengan kayak teknik, kalau mau kayak ngajarin gimana cara pakai kamera, ISO, atau mau pakai kamera works atau editing gitu pun nggak mungkin cukup gitu. So I think what I prepare itu kayak apa sih, kenapa aku benar-benar passionate about this ministry gitu. Kenapa kayak this media is really important, the impact of the media in this digital age itu lebih benar-benar important gitu. And semoga my experience yang selama 3 tahun ini can help you guys buat kayak understand kayak media itu apa sih gunanya dan kenapa benar-benar important for church sekarang tuh pakai media gitu. Oke. Jadi kayak sekarang aku mau kasih tau kayak kenapa tuh aku benar-benar passionate about this ministry gitu. Aku soalnya orangnya tuh teaching gitu. Aku orangnya suka share my knowledge, aku suka orangnya yang ngajarin orang sesuatu. Tapi kayak kadang-kadang tuh aku gak berani ke strangers, mungkin ke kalian aku berani gitu ngomong ke kalian langsung. Oh ini tuh halnya tentang apa gini ke kalian aku masih berani. Tapi mungkin kalau ke strangers gitu kayak reaching out mungkin aku not that type gitu. Aku gak mungkin cerita tentang Tuhan Yesus ke orang strangers. Aku takut bisa dibunuh atau diapain kan. Terus jadinya apa sih yang bisa aku tuh share the gospel without being ya ketemu sama orang-orang gitu. Gimana caranya aku masih bisa reach out other people tanpa bisa ketemu sama mereka dan langsung conversation. Karena kalau conversation aku pasti gak mungkin bisa. Jadi itu kayak I think media itu kan kayak a mass communication kan, apa yang kalian share the message gitu. Alatnya itu apa gitu. Kalian mau share the message of Bible, tapi alatnya apa? Mungkin dari dulu kan udah sering lah kayak buku, newspaper gitu udah semuanya ada. Jadi kayak that's what I think gitu. Aku suka kayak share ayat mungkin di WhatsApp atau enggak kayak tag orang di Instagram gitu-gitu kayak itu alatnya gitu. Social media itu salah satu alat yang paling gampang yang membuat kita tuh bisa. Jadi banyak banget hal-hal yang alat-alat tuh yang bisa kita pakai buat share the message of gospel. Intinya tuh satu padahal. Tetap sama-sama tuh share the message of gospel. Keselamatan juga intinya. Kayak kalian mau visual, kalian mau joycast, kalian mau
apapun media gitu, mau tulis artikel doang atau mau cuman kirim WhatsApp, itu semua tuh media padahal. Karena the important thing yang harus ini adalah share the message gitu, keep the message run through gitu ke dalam semua orang gitu. Jadi aku udah kayak list down beberapa fungsi-fungsi media yang aku mungkin mempelajari ini di marketing juga gitu kan. Jadi kayak beberapa itu kenapa tuh media itu important di gereja gitu. Kayak salah satu yang media kita suka pakai kan bikin highlight video kan. Kita bikin highlight video atau apapun gitu. Mungkin aku lebih ke arah video ya, soalnya kan aku orang yang lebih di bikin video. Jadi itu salah satunya itu adalah kayak mungkin yang tadi yang kayak orang-orang Gilgal gitu ya, yang si Ko Owen juga nunjukin videonya itu, mereka mau nunjukin kalau gereja itu tempat yang fun gitu. Gimana cara nunjukin ke mereka gitu, nunjukin ke orang-orang kalau gereja itu fun. Gampang banget dong kalau misalkan kalau kalian gereja kita fun nih, tapi kan kayak mana buktinya gitu. Jadi kayak this is one of the tool buat kita tuh share the message gitu. Kalian kalau mau ajak orang kan gampang kalau ada video. Nih lihat nih gereja gue tuh begini, ngerjainnya tuh gini-gini, hal-hal yang begini. Jadi kayak we are lebih gampang gitu. Jadi that's one of the motivation tuh kenapa kita bikin video highlight gitu. Karena we want to make the church looks fun. Ya mungkin kalau kalian lihat tadi ada rekayasa yang kayak acting semuanya ya. Tapi that's how we share the message dan kasih tahu tuh kalau gereja kita tuh gereja yang fun, and Tuhan kita Tuhan yang fun juga. Nggak semuanya serius-serius, benar-benar kayak apa namanya yang duduk doang, dengar khotbah, pulang gitu. Kita tapi melakukan hal-hal yang normal juga, hal-hal yang orang-orang lain lakukan, dan itu cara share itu lewat message nih. Dan mungkin ini aku mau nunjukin apa ya, yang yang ini what we do dulu banget 2012. Mungkin kan kalian juga nggak ada di sini, jadi aku bisa share kalian. This is what we do. Ya, Eriko. Ini acara gereja ya, ulang tahun gereja ya? Undo myself. Itu Arya. Kalian udah gak kenal lagi yang baru. Gimana friendnya gimana? He calls me friend. Goyang. Gue nyasar cowok ya? Iya. Dia tuh pengen banget dance, tau gak sih? Dia pengen banget. Ini Dia mau ikut aja. Gini-gini aja. Ya, Kongti dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Iya kira-kira itulah, maksudnya kayak we want to show kayak apa namanya itu gereja itu tuh gereja yang fun, walaupun kayak pelayanan pun kayak pelayanan it's fun gitu, kayak kita mau nunjukin gitu, kayak orang lebih tertarik daripada kita cuma bilang oh ayo pelayanan itu menarik loh, kita bakal banyak seru-seru banyak ini, tapi kayak mungkin kayak emang human lebih kalau melihat lebih percaya gitu ya, kalau udah melihat lebih percaya daripada kata-kata. And yang kedua adalah to share the love of Jesus Christ. Tetap yang aku bilang itu salah satu yang menurut aku nggak tahu ya, kalau aku lebih percaya kayak Tuhan Yesus kan benar-benar harus bilang kayak kita harus share the message
sampai ke ujung dunia gitu. And I think aku males jalan-jalan keluar kota sampai ke desa-desa buat ayo kenal Tuhan Yesus gitu-gitu, datang-datang. Mungkin ada yang kayak kemarin Ciola gitu kan emang pengen datang ke sana and bener-bener lihat. Tapi I think kalau aku juga pengen share the world sampai ujung dunia dengan cara apa? Dengan media juga, dengan public message. And thanks to technology juga kita udah bisa kayak gitu sekarang. Dengan we are a part of media team, kita bikin something, kita bisa share sampai ke ujung dunia. And itu one of the thing yang menurut aku, kenapa aku tetap melakukan ini, yang something yang aku bisa tetap share. Mungkin kalau udah lama juga kayak tadi, itu 2012 loh bikinnya 4 tahun lalu, aku tetap masih bisa share and show Jesus Christ punya love gitu. And yang kedua adalah to encourage each other gitu. Buat to encourage, karena menurut aku kayak 2 jam di cell group, 2 jam di gereja, 2 jam mungkin di tempat meeting kalian pun gak mungkin cukup gitu. Encourage each other itu mungkin fungsinya lebih ke social media ya. Kalian bisa tag-tag yang aku bilang, WhatsApp, segala hal. And itu mungkin lebih personal, dan kita juga kadang-kadang kan ada sosial media yang kalau kalian follow POJ tolong di follow Joy Media, apa sih? Follow Place of Joy punya Instagram, kalian akan mendapatkan encouragement ketika kalian lagi galau. And yang kedua yang aku suka juga dari video-video begini kan, yang aku bilang itu something yang permanen gitu. Something yang kalian udah satu create, kalian bisa repeat terus dan itu gak bakal habis gitu fungsinya. Kalian, the benefit bakal ada terus, the benefit gak bakal hilang dan gak bakal diminish. Which is I really like about making video gitu. Ketika ada ini kan kalau misalnya aku ngomong begini, ya udah kalian selesai gitu. Ya makanya kita bikin videonya, kalian kalau mau ulang bisa juga. Dan yang aku suka kalau ini ada beberapa tuh kayak di video tuh lebih kena gitu daripada di preaching sendiri ya. Aku kasih contoh kayak ini ya, ini one of the thing yang aku benar-benar belajar itu Bible itu apa sih? Bible itu apa yang aku tuh gak pernah dengar dari khotbah. Aku baru pertama kali dengar tuh dari sini dan aku mengerti, oh ternyata Bible tuh begitu. Dan aku baru mendalami itu pertama start from aku nonton video ini. Oke. The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative in which every story, every character points beyond itself to one who is greater. The story of Adam and Eve is not just about the first woman. There is a true and better Adam who passed the test in the garden and whose obedience is ascribed to us. There is a true and better Abel who, though innocently slain, has blood that cries out, not for our condemnation, but for our acquittal. There is a true and better Abraham who answered the call of God to leave all the comfortable and familiar and go out into the void to create a new people of God. There is a true and better Isaac, the son of laughter, of grace, who was not just offered up by his father on the mount, but was truly sacrificed for us all. There is a true and better Jacob, who wrestled and took the blow of justice we deserve, so we, like Jacob, only receive the wounds of grace that wake us up and discipline us. There is a true and better Joseph, who at the right hand of the king forgives those who betrayed and sold him and uses his new power to save them. There is a true and better Moses who stands in the gap between the people and the Lord and who mediates a new covenant. There is a true and better rock of Moses who, struck with the rod of God's justice, now gives us water in the desert. There is a true and better Job, the truly innocent sufferer, who then intercedes for and saves his foolish friends. There is a true and better David, whose victory becomes his people's victory, though they never lifted a stone to accomplish it themselves. There is a true and better Esther, who didn't just risk losing an earthly palace, but lost the ultimate heavenly one, who didn't just risk his life, but gave his life to save his people. There is a true and better Jonah, who was cast out into the storm so that we could be brought in. There is a true and better Passover lamb, innocent, perfect, helpless, slain so the angel of death will pass over us. He's the true temple, the true prophet, the true priest, the true king, the true sacrifice, the true lamb, the true light, and the true bread. The Bible is not a series of disconnected stories.
It is a single narrative that points to one person, Jesus. Amen. Ya maksudnya kayak bener-bener tuh aku belajar Bible itu apa sih? Kayak Bible itu bener-bener yang cuma connect to one person gitu, ke Jesus gitu, satu-satu Tuhan kita. Tuhan Yesus itu dari segala itu kan aku udah lumayan baca lah kayak pasal-pasal yang itu semua perjanjian lama gitu. Bener-bener pas aku dengerin itu kayak apa ya? Aku tuh ngeliat video ini tuh so powerful gitu. Ketika kalian bisa nonton ini tuh aku seneng juga bisa share kalian. Jadi ketika my goal tuh in my dream tuh kayak ketika bisa bikin video something yang benar-benar powerful tuh bisa dipakai buat seluruh dunia, yang bisa dipakai buat semua orang tuh share the message. I think this guy kayak nail it gitu, kayak dia bisa bikin beginian. Apa ya, video itu tuh benar-benar keep moving ke semua orang, and semua orang tuh jadi mengerti apa sih benar-benar Bible itu. Without dia tuh present, dia tuh bisa share the message tetap, and ya ini tetap ada terus, bakal ada terus sampai selama-lamanya, nggak bakal hilang. And ya mungkin satu lagi aku juga belajar ini yang simple mungkin kayak apa sih grace itu. Aku juga belajar ini dari sini ya. Itu sin, dosa yang kotor banget If we masuk ke say we diri have kita. no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kita jadi kotor. Dan Tuhan tiba-tiba masuk dalam Jesus hidup kita. Christ, the righteous one, is the atoning sacrifice for our sins. Kita jadi putih lagi. God placed on him the sin of us all. So that he could justify the sins of the whole world. Ya, I think kayak maksudnya benar-benar tuh this illustration mungkin bisa dilakuin juga di sini ya. Tapi kan kayak ketika kalian di rumah kalian bisa belajar apa sih grace itu, kayak benar-benar tuh aku ngerti kalau grace itu tuh ketika harusnya selanjutnya tuh ada beberapa video lagi tuh dia ngelihat kayak dia punya you itu dicobain masuk lagi kayak tadi, dimasukin kotoran dosa lagi tuh nggak bisa karena udah ada Tuhan Yesus dalam hidup kita gitu tuh. Tuhan Yesus sudah ada dan yang cover kita Tuhan Yesus, dosa-dosa pun udah nggak bisa masuk karena ada Tuhan Yesus, bukan karena kitanya udah nggak berdosa, karena Tuhan Yesus udah cover kita. I think this is really good. Aku benar-benar belajar apa arti grace, yang I believe grace itu apa dari sini. And next itu for discipleship ya. Jadi aku bisa teach you guys without I'm being present. Jadi aku bisa kan, and my dream tetap I want to create this kind of video and I'm still learning how to do it. Karena ini this is I think very powerful buat dapat ide kayak gitu. And ya yang lain adalah to connect with other people, tetap dari social media, Snapchat, all those stuff semua. Kita bisa connect each other, kita bisa kasih tahu kalian information itu fungsinya juga. And other stuff itu kayak apa ya, to enhance worship experience. Mungkin aku lebih touch ke visual sama Joycast. Kalau visual itu kayak ada kayak bantu kalian tuh buat ngerasain the worship experience lebih lagi gitu. Ada beberapa gereja mungkin kayak lebih, contohnya tuh Hillsong gitu. Hillsong kenapa dia punya lirik gak kayak kita gitu. Lirik kita kan semua standar gitu, tulisannya ya sama aja gitu, gak ada bedanya. Ya buat baca aja kayak kertas tapi ditaruh di sana. Tapi kalau kayak Hillsong kenapa tuh dia punya tuh ada yang gede, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang panjang, itu karena aku baru juga belajar gitu. Itu ternyata buat mereka tuh emphasize kata-kata mana sih yang mau kalian di message ke kalian gitu. Ketika kalian lagi worship, dia bantu juga. Mungkin Wael kan suka kayak to the one gitu kan. Kayak dia jelasin apa sih yang mau di message juga, apa yang sih mau yang ditaruh. Dan di situ tuh di sana kita juga bisa, di visual itu bisa, dan mungkin ya hopefully next time kita bisa bikin gitu juga setelah kita ganti program. Other program karena kita masih pakai Easy Worship jadi agak ribet buat ganti gede kecil. And ada juga buat Joycast gitu. Ketika kan sekarang kayak Joycast kan setiap bulan dapat kan, harusnya setiap bulan dapat artikel, itu juga buat help you guys. Pas pertama kali datang tuh kayak ada kata-kata artikel yang buat kalian tuh renungin dulu sebelum kalian tuh masuk ke gereja. Harusnya idealnya tuh gereja begitu, dapat sesuatu, baca begitu, tapi agak susah diimplementasikan di POJ karena pas jam 11 teng itu sepi banget gerejanya dan gak ada gitu. Pas datang semuanya udah mulai PW. Jadi kayak itu susah, dan hopefully kita juga pengen, aku juga ada ide-ide buat kayak Joycast visi ke depan itu. Kayak bikin aja gitu kayak artikel atau enggak kayak kotak kecil gitu atau enggak quote-quote gitu yang buat kalian tuh bisa bawa pulang juga. Jadi kalian ketika
udah dapat worship experience, kalian tetap masih bisa refer back apa sih minggu ini tuh yang Ko Iwan atau pendeta itu mau bahas gitu. Kayak benar-benar you are strong gitu. Ya udah kalau misalnya pendeta itu mau bilang you are strong, kita bikinin you are strong. Ya kita puas pulang jadi mereka ada simpenan gitu. Itu mungkin yang aku bakal pikir yang bisa dipikirkan buat Joycast. And ada juga yang buat to remember God's goodness and buat strengthen your faith again ya. Sama kayak tadi, aku tetap kalau misalkan aku ada doubt sama Tuhan, aku ada ini, aku mungkin gak jarang suka dengar, aku juga suka dengar sih podcast gitu-gitu. Tapi kayak aku lebih suka nonton video dan aku suka dengar podcast ulang-ulang lagi yang benar-benar itu kena aku dulu. Aku juga suka nonton worship video, kalau ketika ini daripada lagu doang, aku lebih suka worship video. And itu juga semua bisa dilakuin, I think bisa dilakuin, tapi the thing is kayak apa ya, it's not one person punya thing gitu. Kita nggak bisa bikin those powerful videos tuh buat video itu tuh apa ya sendirian gitu. Nggak mungkin bisa karena menurut aku kekreativitasan itu butuh orang gitu kan. Jadi kayak misalkan di Joycast mungkin kalian orangnya mungkin nggak, ada orang yang alasannya bilang oh nggak bisa teknologi, kalian nggak bisa edit video, kalian nggak bisa tulis-tulis yang bagus gitu. Tapi yang dibutuhin tuh apa namanya ya, kekompakan dan dari segala skill-skill gitu, dari skill-skill yang ada misalkan ada yang suka nyuruh-nyuruh doang, ada yang punya visi tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin kayak Ko Edric bisa ngapa-ngapain ya, kalau kalian ada visi kasih tau Ko Edric gitu, kayak oh kok aku ada ini nih, ayo kita kerjain bareng-bareng gitu. Mungkin aku juga orangnya kurang ada visi atau misi gitu ya, tapi aku lebih suka kayak oh ada ini nih, bikin yuk, oke aku bantuin bikin. Misalnya bikin video buat highlight yuk, oke, atau tentang ini yuk, aku bikinin gitu. Aku orangnya tuh lebih susah ini dan mungkin aku orangnya yang butuh orang-orang yang punya visi dan mungkin kalian orang-orang yang punya visi itu nggak ada tekniknya, nggak ada skillnya yang kalian punya. Jadi ya kita teamwork gitu, kita collaborate buat create something yang powerful gitu. Mungkin ada yang cuma bisa nulis naskah, tapi nggak bisa ini suka nulis. Ya abis nulis naskah itu bagus, kita bisa bikinin jadi video atau kita bisa jadiin musik video. Aku mungkin ada beberapa kali project mau bikin musik video tapi nggak jadi. Tapi itu juga bisa jadi ide gitu. Kalian bisa bikin lagu, nyanyi, ya udah kita bikin music video and hope it bless people gitu. And I think banyak banget hal-hal yang bisa dikerjain. Tapi nggak usah bilang kamu bisa semua. Mungkin kadang-kadang aku depresi ngeliat Ko Edric gitu ya. Bisa semuanya gitu. Jadi kan kayak ngeliat Ko Edric tuh bisa ini, bisa itu, bisa ini kayak wah kok aku nggak bisa gitu, nggak bisa ngikutin semuanya. Kayak aku juga pengen bisa semuanya, jadi kayak ya udahlah ya nggak usah butuh orang, aku bisa kerjain semuanya. Tapi I don't think that how it works gitu. Aku lebih percaya kayak kita tuh butuh tim gitu, kita butuh tim. And menurut aku tim media tuh masih sedikit ya, maksudnya masih karena orang-orang mungkin berpikir kayak ngeliat Ko Edric bisa semuanya, kayak dia bilang gila ini tugas banyak banget kalau masuk tim media, apaan ini semuanya ngisi kabel harus semuanya bisa. Ya karena dia sendirian, jadi ya dia ngerjain semuanya and it's really a blessing for church kita juga. Tapi misalkan kalau kayak ada Steve, ya udah kalau dia cuman dulu apa Steve? Cuman gulung kabel sama visual. Ya at least dia sekarang bisa membantu di visual and it helps juga dan bantuin yang lain-lain juga it matters gitu. Ketika itu it helps buat ini buat the media buat run through gitu. And apa ya, the next thing itu kayak apa ya, mana sih kok hilang notnya. Jadi ya kalau misalkan kalian ada apapun bisa kita gabung as a team, we create something, gak usah yang every week gitu, kita bisa. Tapi kalau bisa ya lebih komitmen karena I think a team lebih baik kalau misalnya kita benar-benar connect each other and planted and we have one vision gitu. Daripada kayak one off gitu. Jadi I think kayak satu lagi yang mungkin yang nggak terakhir juga sih, mungkin aku mau kasih video-video lain. Yang satu-satunya lagi buat kayak bikin media ini tuh bener-bener apa sih yang bikin beda dari media video-video lain atau artikel-artikel lain atau apapun tuh. Yang menurut aku beda tuh dari yang aku bener-bener belajar buat hal media ini tuh setiap kali itu adalah melibatkan Tuhan. Yang selalu dibilang itu ketika orang Farisi kan udah ada tuh sebelum Tuhan Yesus nongol kan. Jadi itu orang Farisi itu udah cerita tentang perjanjian lama tuh, oh iya Musa itu kayak gini-gini. Hafal mereka dari perjanjian lama, dari kejadian sampai tutupnya ini perjanjian, aku gak tahu sih perjanjian lama selesainya kapan, di mana. Jadi terus di mana? Oh ya Maliaki, oke. Dia hafal tuh bisa ceritain balik dari A sampai Z. Tapi
apa sih yang bikin beda ketika Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus tuh sama persis, ngomongnya sama. Perjanjian lama ya itu aja. Di apa namanya? Dia punya konten ya sama juga di Alkitab itu juga nggak ada bedanya, sama persis. Tapi apa yang bikin beda? Ya yang bikin beda itu Tuhan Yesusnya gitu. Itu impactnya beda, itu the person itself itu Tuhan Yesus yang beda. Jadi every time kayak kita bikin media tuh ya libatkan Tuhan gitu. Sama aja kalau kalian nggak melibatkan Tuhan bakal sama aja kontennya sama kayak orang luar dan the impact pun ya beda karena aku belajar banget ketika Tuhan Yesus datang, apa yang diceritain tuh sama juga tapi impactnya beda. That's the media impact, makanya beda banget impactnya. Dan aku juga beberapa kali pernah kayak ya udah bikin aja gitu, kayak udah capek banget kan, kayak nggak melibatkan Tuhan, ya nggak doa lagi. Kayak ya udah bikin lah ya, bikin video atau enggak ya gulung-gulung kabel kayak. Tapi it's different gitu, beda banget impactnya dan itu kelihatan. Ada orang yang mungkin lebih apa ya, ketika aku refer back tuh kayak mungkin aku nggak tahu orang-orang punya impact ya, tapi aku merasa diri aku sendiri ketika aku lihat satu hal yang benar-benar aku waktu itu benar-benar lagi on fire sama Tuhan ketika dan aku tuh udah benar-benar bikinnya asal bikin. Tapi sama skillnya, tapi kayak the feeling is different gitu, benar-benar bukan masalah bagus teknik atau apa, tapi the feeling of the person when they are seeing the video atau baca tuh ada aja itu something kayak supernatural things gitu. Bukan it's because our Jesus is super gitu, supernatural. And beberapa video yang juga aku suka tuh kayak yang dipakai tuh kayak buat this is what to mix apa yang to inform church juga, apa aja yang kita lakuin di gereja kita selama 2 tahun yang 2012 sampai 2014. Ini juga bisa buat dipakai kasih lihat gitu, mau undang orang-orang, gereja gue begini loh, mau lihat gak nih, share. Mungkin orang-orang bingung gereja itu ngapain aja, ini yang kita lakuin, banyak banget acara. Ini Shine Like Stars drama, ini tema tahun kita 2013, Elevate. Ada fotohan juga. Ini camp 2000, ini camp pertama kali aku bikin, edit. Aku masih ikutan main, masih ada. Ini Love or Not, Language of Love. Gereja, Bloodlines. Ya ini feature movie kita satu kali bikin. Tahun lalu. And kalau kalian notice itu kayak editan video itu beda-beda. Maksudnya it's not all me gitu. Aku nggak bakal edit semuanya gitu. Dan menurut aku juga nggak bakal, bukan yang nggak mau. Aku mau aja edit semua video. Tapi I think benar-benar the collaboration of people tuh lebih penting gitu. Kayak ketika kalian bisa lihat tuh beda-beda. Mungkin kalau kayak edit videonya bakal mirip-mirip semua. Kayak nggak beda-beda teknik-tekniknya. Dan I think kayak ada beberapa sih, Ko Ajong juga bikinin videonya. Ada beberapa, Jocelyn juga bikin videonya. Kevin Karta, Ko Edric semua. I think it needs a collaboration of team gitu. Ketika kalian mau bikin something yang powerful di media. Jadi it's not one thing. Dan satu lagi ya video terakhir mana? Lagi sih, satu lagi. Oh ini enggak deh. Oh itu aja deh udah. Oke deh ya paling that's what I want to share gitu buat hari ini. Videonya itu kelamaan, kita juga udah run out of time. I think yang aku mau emphasize lagi itu kayak benar-benar tuh satu, setiap kali kita bikin something libatkan Tuhan juga, kayak it's something yang bikin beda banget impactnya. And kedua tuh media is not a one man team, one man person punya kerjaan, semua butuh collaboration. And banyak banget hal-hal yang kalian bisa lakuin and kalian bisa join the media team atau media ministry
mungkin kalian juga belum mau komitmen, tapi I think in personal life kalian juga bisa do something gitu, kayak sharing in social life gitu, your Instagram, kalian punya juga Facebook, apa sih yang kalian share juga, is it encouraging gitu orang-orang, and share the message of Jesus gitu. And ya kalau kalian interested buat tim media ya, boleh kita bicara-bicara, and banyak banget buat briefing doang, kayak kita banyak juga acara, dan menurut kita tuh kita juga kekurangan orang, and I think ya kalau misalnya ada orang kita bisa do more things gitu, kita can do more awesome things karena kita juga run out of energy and time buat ngerjain semuanya. Jadi ya kalau kalian interested just contact me, and ada Joycast itu buat nulis artikel, ada video, ada fotografi. Oh ya aku juga lupa bilang fotografi, tapi fotografi itu I think nggak bakal bisa berguna kalau nggak ada collaboration of another thing kayak social media, website, video, maksudnya itu it's a raw material in which is you can help gitu. Kalau misalnya kalian jago foto, ya bisa juga kayak bantuin tim media buat create something yang lebih powerful gitu. Nggak cuma fotografi doang. And ada juga kayak visual, ada translator kalau mau, tapi sekarang lagi kayaknya nggak ada yang perlu ditranslate. Terus dulu lighting, tapi lighting akhirnya pindah ke PW. Ya pokoknya social media it's a big part of our church, dan kita mau coba push tahun ini. And aku sih tetap di video fokusnya, and ada juga yang kayak kerja-kerja kasar, misalkan gulung kabel kalau kalian suka. Terus setup media, ya teknologi kayak begini. I think banyak banget, and itu menjadi satu hal gitu, share the message of God, share the message of Jesus gitu. Dari semua tim itu cuma satu fokusnya, kita bareng-bareng gabung, combination dari fotografi masukin ke visual, video masukin ke visual, artikel juga masukin ke visual, semuanya, atau enggak kadang-kadang artikel bisa digabungin sama foto, semuanya digabung semuanya, biar create one powerful things buat share the message of Jesus. Itu sih. Thank you.